Kalau ibu masih menginginkan anak, maka bisa dilakukan terapi konservatif. Jadi dengan hamil ini karena hormonnya berubah, tentunya salah satu efeknya adalah miom menjadi cepat besar. Ternyata kata dokter ada miom 8 cm dan baru ketahuan. Nah, memang sepanjang kehamilan salah satu resikonya adalah terjadi perdarahan. Bersama Dokter Sita Ayu, jaga diri, jaga masa depan. Ya, sekarang kita jawabin pertanyaan pasien ya. Yang pertama, dok, saya punya kista ukuran 5 cm, perlu nggak operasi? Tapi saya tidak ada keluhan. Ibu, kalau punya kista 5 cm, yang harus dilakukan adalah memastikan diagnosis kistanya. Pastikan jenis kistanya itu apa. Karena kista itu bisa jinak, bisa ganas, bisa juga dia kista fungsional atau telur yang tidak pecah. Kalau kistanya adalah kista fungsional atau telur yang membesar dan belum pecah, tentunya tidak perlu dilakukan operasi. Kalau kistanya adalah kista endometriosis yang juga tanpa keluhan, yang harus dilakukan adalah terapi hormon endometriosis supaya kistanya tidak tambah besar. Kalau kistanya adalah kista jinak, jenisnya seperti dermoid, nah kita harus pastikan dulu nih, walaupun jinak, dia ada tidak tanda-tanda resiko terpuntir. Kalau dia ada resiko terpuntir, baiknya tetap operasi. Kalau kistanya 5 cm tetapi dia ganas, hati-hati, tentunya wajib dioperasi. Pertanyaan berikutnya, dok, saya ada polip dan penebalan dinding rahim dan sudah dilakukan kuret bulan Juni. Tetapi penebalan dinding rahimnya tidak sembuh sampai sekarang dan ditambah terkena adenomiosis. Ibu, apabila sudah dilakukan kuretase, kita harus lihat jenis patologi anatominya apa. Karena penebalan dinding rahim itu termasuk lesi prekancer. Tetapi ada tahapannya. Pertama adalah hiperplasia non-atipik, hiperplasia atipik, baru dia adalah lesi cancer in situ. Tentukan dulu dari hasil kuret kemarin, posisi penebalan rahim ibu itu selnya di mana. Kalau penebalan dinding rahimnya ibu, hasil patologinya masih hiperplasia non-atipik, dapat lanjutan terapi hormonal selama kurang lebih 6 bulan, lalu nanti bisa dilakukan biopsi ulang. Nah, kalau yang hiperplasia atipik, kita harus lihat apakah ibu usianya di atas 40 tahun dan cukup anak, atau ibu masih menginginkan anak dan usianya masih reproduktif. Kalau ibu masih menginginkan anak, maka bisa dilakukan terapi konservatif dengan pemberian hormon progestin dan nanti dilakukan biopsi ulang. Saat biopsinya sudah menunjukkan normal, maka lanjutkan promil. Sedangkan apabila ibu sudah usia di atas 40 tahun, terus anak sudah cukup, kalau hiperplasianya atipik, maka sebaiknya angkat rahim. Nah, hati-hati ya Bu, hiperplasia itu adalah lesi prekancer. Jadi deteksi dini itu sangat penting untuk menentukan prognosis dari penyakit ibu. Pertanyaan selanjutnya, dok, saya hamil 6 minggu dan ada miom 3 cm. Diresepin penguat mikrogas. Pas USG lagi di 8 minggu miomnya nambah besar menjadi 6 cm. Apakah pengaruh dari mikrogasnya? Ibu, apabila hamil dengan miomnya ini akan dapat dipengaruhi karena kehamilannya. Jadi belum tentu pembesarannya itu karena obat penguatnya. Jadi dengan hamil ini karena hormonnya berubah, tentunya salah satu efeknya adalah miom menjadi cepat besar. Penguat tentunya wajib kita berikan pada orang yang hamil dengan miom. Kenapa? Karena harus menjaga supaya tidak ada kontraksi sehingga kehamilannya bisa berlanjut dengan aman. Kalau kamu punya pertanyaan tentang gangguan haid, masalah kesuburan, atau organ reproduksi, boleh loh kirim pertanyaan di bawah. Pertanyaan selanjutnya, dok, kemarin aku USG di kehamilan 13 minggu. Ternyata kata dokter ada miom 8 cm dan baru ketahuan. Sebelumnya aku mengalami perdarahan di usia kandungan 11 jalan 12 minggu dan sekarang masih flek. Apakah berbahaya bagi janin saya, dok? Ibu, kalau memang hamil dengan miom. Nah, memang sepanjang kehamilan salah satu resikonya adalah terjadi perdarahan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memberi obat penguat kandungan dan ibu harus mengurangi aktivitas. Selama denyut jantung lalu pertumbuhan bayinya itu normal, masih bisa kita harapkan kehamilan janinnya akan sehat sampai 9 bulan. Pernyataan berikut.
Kalau dioperasi dinding rahim gitu masih bisa hamil tidak? Dinding rahimnya rusak apakah tidak? Ibu, kita harus lihat dulu jenis penyakitnya apa. Tentu tidak sembarangan dinding rahim itu akan dilakukan operasi. Kalau ada miom di dinding rahim, ya kita hanya ambil miomnya. Dinding rahimnya tentu kita akan pertahankan fungsinya. Kalau memang ada polip di dinding rahim, juga kita hanya lakukan tindakan operasi di polipnya. Sedangkan dinding rahim yang sehat tentunya akan dijaga supaya tetap berfungsi normal. Sedangkan apabila memang ada aserman atau perlengketan atau kerusakan dinding rahim, ya memang dari awal dinding rahimnya sudah rusak dan itu nanti tentu akan mempengaruhi proses kehamilan berikutnya. Jadi Bu, kalau memang ada tumor yang tumbuhnya di dinding rahim, tentunya harus sangat hati-hati dilakukan operasi dan harus dilakukan operasi dengan teknik yang terbaik supaya dinding rahim Ibu tetap bagus. Pertanyaan lanjutannya, Dok, sebenarnya miom itu wajib dioperasi nggak sih? Banyak baca yang kena miom langsung disuruh op sama dokternya, padahal ukurannya nggak besar. Ibu, saya jelaskan lagi, kalau miom itu dioperasi ada indikasinya 1 perdarahan, 2 penekanan organ sekitar. Jadi kalau nggak ada keluhan dan tidak ada gangguan, sebenarnya miom itu masih boleh diobservasi. Nah, miom itu kan tergantung ukurannya dan posisinya tumbuh di mana, nanti akan manifestasi keluhannya akan berbeda. Kalau kecil tapi di rongga rahim, tentu dia akan berdarah dan itu wajib dioperasi. Kalau kecil tapi tumbuhnya keluar, tidak mengganggu, nggak perlu dioperasi, cukup diobservasi. Ada miom yang besar tapi tidak ada perdarahan. Kenapa? Karena dia tumbuhnya keluar. Jadi rongga rahim tidak terpengaruh sehingga tidak ada perdarahan. Tetapi hati-hati, dia bisa punya efek menekan ke saluran ginjal. Nanti lama-lama ginjalnya akan bengkak. Jadi Bu, apabila punya miom memang harus diskusi secara detail sama dokternya. Dok, berapa ukuran miom saya? Di mana posisi miom saya? Apakah miom ini mempengaruhi organ reproduksi saya? Nanti dari situ baru kita akan diskusi apakah memang perlu dioperasi atau tidak. Kalau miomnya kecil, tidak ada keluhan, apalagi tidak ada perdarahan, tentunya tidak perlu dioperasi. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Dok, jika miomnya di belakang rahim, ukurannya 5 cm, apakah peluang hamil besar? Ibu, untuk miom dan kehamilan, faktornya itu belum tentu karena miomnya saja. Kalau miom 5 cm ini tidak mendesak ke rongga rahim, tidak menyebabkan sumbatan di saluran tuba, tentunya tidak ada pengaruh terhadap kehamilan. Jadi, kalau ibu bertanya apakah chance hamilnya besar atau tidak, lakukan pemeriksaan infertilitas dasar secara lengkap, yaitu USG menentukan posisi miomnya, kedua cek HSG untuk lihat saluran tubanya, ketiga periksa sperma suami. Ya, saya cukup senang akhir-akhir ini banyak sekali pasien yang sudah sadar tentang kesehatan reproduksinya. Mereka sudah mulai paham bahwa miom itu memang tidak semuanya harus dioperasi, tetapi ada beberapa miom yang memang dia wajib dioperasi. Dan teknik pengangkatan miom itu juga tidak semuanya angkat rahim. Masih banyak yang masih kita bisa selamatkan rahimnya. Tetapi juga pasien sudah mulai paham bahwa ada beberapa jenis kasus di mana memang solusinya memang harus angkat rahim. Pesan saya sekali lagi, ayo kita semua selalu sadar terhadap kesehatan reproduksi kita. Kita perhatikan diri kita sendiri, kita perhatikan istri kita, anak-anak putri kita untuk selalu memeriksakan organ kandungannya sehingga apapun penyakitnya lebih baik kan terdeteksi secara dini. Dan nanti bisa diskusi dengan dokter kandungan bagaimana cara menangani penyakit sedari awal. Bersama Dokter Sita Ayu, jaga diri, jaga masa depan.